Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Todi Bagisuta, NIM A510 190 115, kelas 3C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya mendapatkan tugas pengganti UTS, yaitu untuk membuat mind map dan penjelasannya tentang materi masalah fisik anak obesitas. Pengertian obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Kita lanjut ke faktor penyebab. Faktor penyebab obesitas itu ada 5. Yang pertama itu ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor psikologi, pola makan, dan pola aktivitas fisik. Kita akan membahas yang pertama, yaitu faktor genetik. Faktor genetik alias keturunan adalah salah satu komponen terbesar yang bisa memicu obesitas. Anak dari orang tua yang obesitas jauh lebih berisiko mengalami obesitas dibanding anak yang orang tuanya memiliki berat badan ideal. Obesitas cenderung diturunkan sehingga diduga memiliki penyebab genetik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan pengaruh sebesar 33% terhadap berat badan seseorang. Yang kedua itu ada faktor genetik, faktor lingkungan yang kedua maksud saya. Gen merupakan faktor yang penting dalam berbagai kasus obesitas, tetapi lingkungan seseorang juga memegang peranan yang cukup berarti. Misalnya, kita lahir di lingkungan yang anggota keluarganya atau teman sebayanya itu hobi makan makanan yang berlemak. Hal ini dapat memicu penyakit obesitas. Lingkungan ini maksudnya perilaku atau pola gaya hidup. Yang ketiga itu ada faktor psikologi. Contohnya stres. Yang terjadi pada seorang anak dapat menyebabkan obesitas karena pasalnya pada saat anak mengalami stres, anak akan lebih mudah untuk lebih banyak makan, terutama makanan manis, guna sekedar meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Padahal tanpa disadari, konsumsi makanan di saat-saat seperti itu justru akan membuat anak mengonsumsi makanan lebih banyak, yang pada akhirnya akan menumpuk kalori, gula, serta lemak di dalam tubuh. Hal inilah yang menyebabkan anak mengalami kenaikan berat badan. Yang keempat itu faktor penyebabnya adalah pola makan. Mengkonsumsi makanan mengandung kalori yang secara teratur, seperti makanan cepat saji, makanan ringan, kue-kue, permen, dan minuman manis, dapat dengan mudah menyebabkan anak-anak mengalami peningkatan berat badan secara drastis. Yang kelima itu pola aktivitas fisik. Anak-anak yang menghabiskan waktu lebih banyak dengan menonton TV atau bermain video game memiliki resiko lebih besar mengalami kelebihan berat badan. Karena pada anak yang sudah kecanduan video game anak itu akan jarang sekali bergerak atau berolahraga. Dan biasanya anak itu sering banyak memakan makanan yang mengandung lemak, misalnya makan mie instan. Sehingga tanpa disadari, kegiatan tersebut dapat menimbun kalori dan lemak sehingga dapat menyebabkan peningkatan berat badan anak. Setelah itu lanjut ke karakteristik. Biasanya anak yang memiliki berat badan yang tidak ideal akan mempunyai karakter yang berbeda dengan anak normal biasanya. Misalnya karakternya, 1. Malas bergerak. Biasanya anak yang memiliki berat badan yang lebih akan malas bergerak atau kurang aktif, sehingga anak tersebut lebih menghabiskan waktunya dengan cara duduk atau berbaring. Yang kedua itu ada hobi makan atau suka makan. Anak yang mempunyai berat badan, biasanya kebanyakan anak tersebut hobi dengan makanan-makanan ringan atau makanan-makanan berat. Yang ketiga itu ada tidak lincah atau susah bergerak, lambat bergerak. Biasanya anak yang mempunyai berat badan yang lebih akan mempunyai pergerakan yang lambat. Karena dengan posturnya yang besar, anak akan lambat bergerak. Yang keempat itu ada mudah lelah. Anak yang mempunyai kelainan berat badan biasanya itu anak cepat lelah karena bergerak sedikit saja harus membutuhkan tenaga yang ekstra. Yang terakhir itu ada sulit bernafas. Biasanya anak yang memiliki kelainan berat badan akan mengalami sesak nafas karena disebabkan kelebihan lemak yang memberikan tekanan pada dada sehingga anak susah bernafas. Yang terakhir itu ada sikap.
sikap orang tua, sikap guru, sikap teman. Sikap orang tua yang mempunyai anak obesitas itu harusnya orang tua itu harus memperhatikan lebih anak tersebut dengan cara menjaga pola makan anak dengan baik, memberi makanan yang banyak mengandung 4 sehat 5 sempurna, serta memberi vitamin ke anak tersebut. Yang kedua itu sikap guru. Sikap guru yaitu dengan cara memotivasi anak tersebut, misalnya memberikan semangat dan mengajak anak tersebut berolahraga pada saat jam pelajaran olahraga. Dan yang terakhir itu ada sikap teman. Sikap teman kepada anak yang mempunyai kelainan berat badan yaitu dengan cara mengajak bermain yang melibatkan aktivitas fisik, misalnya bermain petak umpet, lompat tali, bermain bola, dan lain-lain. Dan ditambah tidak membuli teman yang mempunyai kelainan berat badan tersebut. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan materi dari obesitas ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.